beri tugas untuk menonton videonya tentang present continuous, terus past continuous sama simple past tense. Ya. Kalau present continuous mah gampang banget ya, menceritakan kejadian yang sedang terjadi pada saat itu kita bicarakan ataupun di sekitar-sekitar saat kita sedang bicara itu. Kalau di sekitar-sekitar itu kayak misalnya minggu-minggu ini saya sedang fokus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Misalnya minggu-minggu ini itu juga masuknya present continuous. Jadi present continuous bukan cuman yang ada kata sekarangnya saja ya, bukan yang ada keterangan waktunya now atau at present, at the moment, right now, ya bukan hanya itu aja, tapi juga kayak this month, ya bulan-bulan ini saya sedang misalnya bulan-bulan ini saya sedang mencoba untuk beternak lele misalnya bulan-bulan ini. Nah itu juga present continuous. Jadi present continuous tuh bukan cuma I am speaking now, I am teaching you now, you are learning English now, you are studying in Zoom, via Zoom right now. Bukan cuma itu ya. Seperti kayak this semester I am learning English with Mrs. Christian. Di semester, satu semester ini. Jadi lingkupnya itu lebih luas dari hanya detik sekarang. Tapi present continuous juga beda nanti dengan simple present. Ada lagi namanya simple present. Kalau simple present itu bahasa Indonesianya tidak ada kata sedangnya. Misalnya saya mengajar bahasa Inggris. Itu bukan present continuous. Itu nggak boleh ada ing-nya. Ya. Nah, saya tulis dulu di whiteboard. Ya. Saya mengajar. Misalnya Bu Lis ngomong begini, saya tuh ngajarnya bahasa Inggris. Saya ngajar bahasa Inggris. Itu kan beda dengan saya sedang mengajar bahasa Inggris. Secara grammar itu berbeda ya. Misalnya ada orang nelpon Ibu, Mrs. Susian, I've been trying to contact you. Thank God you're finally answering my call. What are you doing? Lagi ngapain Bu Lis sekarang? Oh, saya sedang mengajar bahasa Inggris nih. Yeah. I'm teaching English right now. Saya sekarang lagi ngajar. Saya ngajarnya tuh macam-macam. Salah satunya bahasa Inggris. Dan sekarang saya lagi ngajar bahasa Inggris. I'm teaching English. Gitu. Itu menggunakannya yang bawah ini. Saya sedang mengajar bahasa Inggris karena on progress, sedang berlangsung. Tapi kalau ada yang nanya, Bu Lis kalau di kampus ngajarnya apa kebanyakan? Bu Lis kalau di kampus kebanyakan ngajarnya apa? Oh, saya ngajar bahasa Inggris kebanyakan. Saya ngajarnya bahasa Inggris. Bedanya kalimat yang pertama dengan yang kedua adalah kalimat yang kedua itu kalimatnya menceritakan satu yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Percakapan saya tadi di telepon artinya sedang berlangsungnya pada saat saya di telepon itu. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Kalau ini saya mengajar bahasa Inggris itu berlangsungnya dalam waktu yang relatif sangat panjang. Ya. 10 tahun yang lalu saya ngajar bahasa Inggris. Sampai sekarang saya ngajar bahasa Inggris, sampai kalau saya masih ada umur minggu depan, tahun depan saya ngajar bahasa Inggris. Ya. Jadi itu adalah fakta yang waktunya itu sangat panjang. Ini namanya the simple present.
Ini banyak sekali digunakan dalam kalimat-kalimat ya. Ini simple present tense ya. Jadi ini adalah tenses dengan span waktu terpanjang. Saya mengajar bahasa Inggris. Apalagi kalau kita ada kata bantu lagi di sini keterangan waktu. Saya selalu. Nah, wow, selalu ya. Namanya selalu ya. Ataupun misalnya saya jarang-jarang juga itu termasuk juga simple present tense juga, jarang-jarang. Namanya jarang-jarang kan artinya di masa lalu jarang-jarang, sekarang jarang-jarang, mungkin tahun depan juga jarang-jarang, ya itu termasuk bentuk-bentuk keterangan waktu yang ada dalam the simple present tense. Kalau ini kan namanya the present continuous. Kalau ini namanya the present continuous. Kalau yang ini. Kalau yang di atas the simple present tense. Present continuous udah kita pelajari kemarin. Sekarang kita belajarnya ini, the simple present. Simple present itu keterangan waktunya apa aja? Selalu, sering, jarang-jarang, kadang-kadang, sekali ya. Sama nggak sih sekali? Sama aja ya. Hampir tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Seminggu sekali. 2 minggu sekali. Tiap Sabtu, tiap Minggu, tiap hari Minggu, tiap malam, tiap saat. Ya, jadi kayak gini-gini lah setiap yang masa sekarang ke bawah. Ya, misalnya dia sering makan mangga karena dia punya pohon mangga. Oh, dia sering makan mangga. Enggak ya, kalau mangga mah cuman nggak bisa kita bilang sering ya. Dia kadang-kadang ya. Dia kadang makan mangga, makan rambutan karena dia punya pohon rambutan. Nah, itu juga simple present tense. Tapi kalau ada kata begini, dia dulu kadang-kadang makan mangga, dia dulu. Berarti sekarang udah enggak lagi, itu bukan simple present tense, tapi simple past tense. Jadi beda tensisnya, karena masa sekarang tidak terbawa. Ya. Misalnya, oh dia dulu setiap saat kalau ketemu saya senyum dulu. Walaupun itu setiap saat, tapi kan dulu. Sekarangnya nggak kebawa kan, itu simple past tense. Namanya bukan simple present tense. Ya. Kalau simple past tense itu kan kita udah belajar ya. Ciri-cirinya menggunakan kata kerja kedua, to be kedua, kemudian model kedua. Kalau kalimat positif. Ya. Nanti kalimat negatifnya pakai didn't. Atau to be kedua, terus ada not-nya, was not, were not. Ya, itu simple present. Simple past tense. Kalau simple present itu, dia ciri-cirinya menggunakan kata kerja ke satu atau to be ke satu atau model ke satu. Ciri-cirinya tuh. Kata kerja ke satu apa aja? Itu mah kita udah pada tahu ya. Sleep, eat, ya kayak gitu-gitu. Teach, study, take care of, stand by, kata kerjanya ya. Sit down, kata kerjanya. Nyanyi, tersenyum, dan lain-lain ya. Suka, dan lain-lain. Jadi ini digunakan dalam simple present tense. Misalnya, dia selalu tidur larut malam. Kalau kita ngomong gitu, oh dia mau kalau tidur malam banget itu. Artinya kan itu kebiasaan dia. Fakta tentang dia. Yang berlangsung masa sekarangnya ikut berlangsungnya dalam waktu panjang. Dia mau kalau tidur malam mulu. Artinya kemarin atau kalau bilang melulu mungkin udah sebulan atau 2 bulan dia kayak gitu ya. Terus sekarang juga dia masih tidurnya malam, terus kemungkinan juga malam-malam besok tuh masih tidurnya malam. Maka kita menggunakan simple present tense.
Simple present. Ya, jadi masa presentnya ke bawah. Kalau kita bilang, oh dia dulu tuh selalu tidur malam dulu. Berarti sekarang enggak. Itu namanya simple past, bukan simple present. Nanti pakainya kata kerja kedua tuh di kedua model kedua. Nah, kalau yang dulu sekarang enggak lagi. Oke. Nah, ini kalau selalu tahu kan bahasa Inggrisnya apa ya? Selalu bahasa Inggrisnya adalah always. Kalau sering apa? Often atau often. Ya, often. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Ya, terbalik ya. Hampir tidak pernah. Almost never. Tidak pernah. Never. Seminggu sekali. Once a week. Tiap hari Minggu. Every Sundays. Setiap saat. Every time. Setiap detik, every second. Setiap jam, every hour. Setiap tahun, every year. Setiap bulan, every month. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Yang tentang kayak kebiasaan-kebiasaan orang. Ya. Karena simple present tense itu memang menceritakan fakta. Ya, fakta. Kemudian rutinitas atau kebiasaan. Habit. Rutinity atau habit. Orang-orang, kita cerita kebiasaan atau fakta, rutinitasnya orang-orang. Misalnya, kalau fakta-fakta tentang orang, oh dia orangnya baik, dia kalau kita pinjam uang pasti dikasih, dia itu orangnya setelah minjamkan uang kepada kita, terus dia lupa. Terus, nah itu fakta-fakta tentang orang. Atau fakta-fakta tentang Indonesia. Indonesia is a big country. Indonesia is predominantly Muslim. Indonesia tuh mayoritas orang Islam. I like Pelita Bangsa campus, saya suka kampus Pelita Bangsa. Itu kan fakta-fakta ya kayak gitu-gitu tuh. Atau misalnya, oh di sini dingin, aduh aku bete, atau aduh dia cantik, atau dia ganteng, atau aduh aku mager banget hari ini. Ya kayak gitu-gitu tuh fakta-fakta ya. Yang menceritakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan di saat present, di saat itu. Nah, kalau yang rutinitas tuh kayak misalnya, saya kalau ke kampus itu jalan kaki, saya kalau ke kampus itu naik motor, saya kalau ke kampus naik mobil, dia kalau kerja naik bus. Dia tiap 2 minggu sekali main tenis. Adikku kalau diambil mainannya nangis. Terus tiap tahun dia pulang kampung. Nah, asalkan jangan ada kata dulu, jangan ada kata dulu. Oh dulu dia tiap tahun pulang kampung, sekarang udah enggak, nggak tahu kenapa. Oh pandemi ya. Jangan ada kata dulu, kalau dulu artinya sekarang nggak ikut ya. Nah contoh-contoh kayak gitu, kebiasaan atau habit, itu yang masuk ke dalam simple present tense. Dia tiap pagi sarapan nasi uduk, itu adalah bisa fakta, bisa rutinitas juga kalau itu. Ya. Nah, jadi kayak gitulah, mudah-mudahan bisa memahami sense-nya simple present tense. Kadang-kadang suka orang kecampur-campur simple present tense dengan present continuous. Kalau present continuous mah ada kata sedang, ada kata lagi. Dia lagi masak. Itu bukan simple present tense. Dia lagi masak, dia sedang masak. Present continuous ya. She is cooking. Ada ing-nya. She is cooking. Dia lagi masak. She is cooking. Tapi kalau aku masak kok kalau di rumah, coba bilang Bulis nggak pernah masak. Bulis masak kalau di rumah, aku masak, I cook. Bukan I am cooking. At home I am cooking. Nggak bisa ya. Kalau at home I am cooking. Nggak bisa. Tapi I cook. At home I cook at home. I cook every day. Right now, I'm not cooking. Right now, I am not cooking. I am teaching right now. Sekarang saya lagi ngajar. Ya. Kalau ada kata lagi, ada sedangnya, berarti pakai ing.
Itu namanya bukan simple present tense, tapi present continuous. Ya. Jadi kadang-kadang suka ini sih, suka mahasiswa tuh suka terbalik-balik antara dua tenses itu ya. Misalnya, ayo dia nonton TV, bahasa Inggrisnya apa? He is watching TV, Miss. Wih, kok he is watching TV mah? Dia lagi nonton TV, dia sedang nonton TV. Kalau ada ing-ingnya tuh. Kalau dia nonton TV itu gini konteksnya. Dia kalau bete di rumah dia ngapain sih? Oh, dia nonton TV atau dia nonton YouTube. Itu pakai ini, simple present tense, nggak ada ing-nya. Oh, he watches YouTube, he watches TV, he watches. Kenapa watches? Karena he, she, it, orang ketiga yang jumlahnya 1. Kalau dia melakukan rutinitas dan itu ada kata kerjanya, maka kata kerjanya harus ditambah s. Ya, kita masuk ke situ. Mulai dari subjek ini dulu ya. Jadi subjek itu kan ada kata ganti subjek ya. I, you, they, we. Nah, ini dia. Kalau melakukan kebiasaan, kalau kita omong fakta-fakta tentang dia, ya kebiasaan-kebiasaan, misalnya dia makan daging. Saya makan daging, kamu makan daging, mereka makan daging, kami makan daging. We eat meat. Nah, ada orang yang nggak makan daging ya, vegan, vegetarian. Tapi kalau subjeknya he, she, it, terus siapapun yang jumlahnya 1, misalnya ibu saya, my dad, my dad, kakek saya, pokoknya yang jumlahnya 1 aja. Kita lagi ngomongin dia, kita lagi ngomongin orang, orangnya jumlahnya 1. Dan kita ngomongin kebiasaannya dia. Kita nggak bisa mengatakan my dad eat meat, nggak bisa ya. Tapi kita kasih s di sini, dikasih s di sini bedanya. Ya, kalau I, you, they, we atau yang 2 orang itu dia nggak usah pakai s di kata kerja kesatunya. Kalau kalimatnya ada kata kerjanya, kan ada 3 macam. Ada kalimat yang dengan kata kerja, yang ini, misalnya dia makan daging, terus ada yang dengan to be, dengan model ya. Kalau yang dengan to be dengan model kita mungkin lebih gampang. Tapi kalau yang dengan kata kerja harus diingat kok kita ngomongin orang yang jumlahnya 1. Dia itu melakukan satu kegiatan di kalimat itu. Maka dia harus dikasih s. Misalnya, kucing saya minum susu. Nggak boleh gini. My cat, kucingnya 1. Drink milk. Nggak boleh. Tapi harus dikasih s di sininya. My cat drinks milk. Kucing saya nggak minum teh. My cat nggak boleh gini. My cat don't drink tea. Nggak boleh gini, tapi harus doesn't ya, dikasih es. Do dikasih es, doesn't drink tea. Karena dia kan entitas ketiga yang tunggal. Yaitu ketiga tunggal. Misalnya, sepupu perempuan saya atau ponakan perempuan saya itu my niece, ponakan perempuan saya suka makan, what do you like to eat? What is your favorite food? Kamu sukanya makan apa? Buah. Terus ponakan perempuan saya suka makan buah. My niece nggak boleh gini, like to eat fruit, nggak boleh. Tapi dia di kata kerjanya dikasih s. Likes to eat fruit. Nah, jadi ini nanti yang susah di simple present tense adalah mengingat ini. Kalau ngomongin orang, Bu, ngomongin orang bukannya dosa. Ngomongin orang yang jelek. Yang kalau orangnya denger dia marah.
itu baru namanya nggak boleh, karena itu gibah ya. Itu kalau ngomongin orang yang kalau dia dengar dia setuju, dia nggak marah, itu namanya bukan gibah ya. Kalau ngomongin orang, kayak misalnya kita ngomongin kebiasaan dia, oh dia mah sukanya makan buah, kalau emang dia suka makan buah dia nggak akan marah, itu bukan gibah ya. Jadi itu kita harus kasihkan S. Nah, kalau dia di kalimatnya negatif, doesn't, ada kata doesn't-nya. Kamu nggak suka makan apa? Sayur, dia nggak suka makan sayur ya. Dia nggak suka makan sayur, ponakan saya. My niece apa? Tidak suka makan sayuran. Bahasa Inggrisnya apa? Tidak suka makan. Yes, doesn't. Tidak suka. Doesn't like to eat sayuran. Vegetable. Ya, ini dibacanya vegetables. S. Tables. Ya. Dibacanya vegetables. Bukan vegetables. Kadang-kadang dulu saya. Ya, guru saya dulu kalau ngajarinnya. Vegetables. Bacanya vegetables. My niece doesn't like to eat vegetables. She likes to eat fruits. Padahal fruits ini asidik ya. Kalau kita banyak makan buah, itu nanti juga nggak bagus. Kalau makan sayuran sih bagus. Nggak akan ada overdosis sih sayuran, kecuali ya kebanyakan banget ya. Tapi kalau buah bisa overdosis makan buah. Anyway, apakah keponakan saya suka makan coklat? Nah, kayak gitu. Apakah keponakan saya berarti doesn't? Does my niece suka? Nah, jadi kalau udah ada does itu kata kerjanya nggak dikasih S lagi. Karena apa? Kan does itu do ditambah ES. Udah ada ES-nya, udah ada di sini. Jadi nanti kata kerjanya nggak usah dikasih S lagi ya. My niece like to, does my niece like to eat chocolate? 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 Nah, yes she does, no she doesn't. Jadi kita kalau menanya kebiasaan orang, does she, does he, does it, yang ada kata kerjanya ya. Does it, does she work at Pelita Bangsa? Does she like you? Does she study at management department at Pelita Bangsa University? Does your mother cook every morning for you? Does your father fix his car often? Jadi kalau nanya kebiasaan orang ketiga itu does. Tapi kalau nanya kebiasaan saya, kamu, mereka, ya, Ayu Dewi, kita menggunakannya do you gitu ya. Kalau nanya kebiasaannya saya, do you. Kamu kerja di Pelita Bangsa? Do you work at UPB ya. Do we kira-kira kita perlu beli benda itu enggak ya? Do we need to ya. Do they understand what you're saying? Do you? Do I? Nanya sama diri sendiri ya. Do I have to come to that place right now? Do I? Do you? Do they? Do we? Yeah. Does she?
Does my cat, does my mom, does my dad, kayak gitu. Nah, kalau Ayu Dewi ini gampang banget kalau mau dibikin kalimat mah, kebiasaan-kebiasaan mah gampang banget, tinggal nempelin kata kerja pertama. Kalau Ayu Dewi mah gampang. Ya misalnya saya menjaga adik saya setiap hari. I take care of, ya, I take care of my sister every day. Saya berdiri di sampingnya setiap saat. I stand by her side every time. Ya. Saya bernyanyi setiap malam. Karaokean, ya. I sing every night. Kamu bernyanyi, you sing every night. Mereka bernyanyi, they sing, we sing. Tapi kalau udah he, she, it, he sings every night. She sings every night. It sings, my mom sings, my dad sings. Yeah. He doesn't sing. She doesn't sing, it doesn't sing, my mom doesn't sing, my dad doesn't sing. Does he sing? Does my mom sing? Yeah. My mom smiles every time. I smile every time. You smile, they smile. My mom smiles, my dad smiles, she smiles. Does she smiles every time? Gitu ya. Jadi yang bikin susah tuh simple present tense tuh itu. Saya itu nggak ngajarkan simple present tense di awal, takutnya bingung. Jadi saya ngajarkannya tuh muter. Simple past dulu. Terus yang ya dari yang agak gampang baru yang agak repot. The simple present tense, only the name is simple. Ya hanya namanya aja simple, tapi sebenarnya dia agak ribet. Ya complicated present tense harusnya namanya ya. Karena apa? Pembedaan penggunaan S itu yang bikin suka kita lupa. Kadang-kadang kita bilangnya, oh, dia hanya makan sayuran. Nanti kita bilangnya dia hanya makan sayuran. He only eat vegetables. Salah, harusnya he only eats vegetables. Berarti ini saya nanti kalau ngomong salah gimana, kacau dong. Enggak sih. Enggak. Kalau dalam percakapan sehari-hari mah ngomong aja ya. Percakapan sehari mah nggak dia menilai ya. Mau kita bilang he only eat vegetables, I only eat vegetables, mereka paham kok. Ya orang luar negeri paham, asalkan kita pronunciation-nya bener ya. Jangan ngomong he only eat vegetables. Itu apa itu? Vegetables, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita bilang vegetables, pasti mereka paham. Meskipun kita grammarnya keliru. Nah makanya kita nggak usah takut. Yang penting pronunciation kita bagus, mereka pasti paham. Ya kalau bisa mah, we have a good pronunciation, we have good grammar, jadi kita bisa excellent ya gitu. Oh kalau bisa ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke tes? Boleh Ibu langsung tes aja. Enggak tes. Sekarang simple present tense dengan to be. Tadi kan dengan verb ya, verb 1. Kalau dengan to be gimana? Gampang banget. To be mah, to be ke satu kan am is are. Misalnya, saya adalah dosen kamu, I am your, I am, pakai am, I am, to be-nya. I am your lecturer, you are my student, you are my student. She is my niece, dia ponakan saya, she is. Ya. Saya bukan murid kamu, I am not your lecturer, you are not my lecturer ya. I am not your student maksudnya. Kalau modul gimana Miss? Modul juga gampang, pakai ini aja. Kalau modul pertama itu kan contohnya, modul itu apa aja sih Miss ya? Modul ke-1. Modul ke-1 mah ini doang. Can, may, must, shall, will, apa lagi ya? Dan lain-lain. Ada need, ada like ya. Kayaknya itu juga termasuk model ya.
Saya bisa berenang. I can swim. I can swim. Kamu nggak bisa berenang. You cannot swim. You can't swim. Jadi kalau model mah ciri-cirinya setelah model ada kata kerja ke satu, ya. Ciri-cirinya kalau model setelah model itu ada kata kerja ke satu. Ada modul ke satu berarti ada modul kedua dong, Miss. Ada, tapi modul kedua mah buat simple past tense. Modul kedua itu mah contohnya ya can jadinya could, ya. Kalau modul kedua itu can jadinya could, may jadinya might, shall jadinya should, will jadinya would, ya, dan lain-lain ya. Dikit kok modul itu. Jadi misalnya dia dulu bisa bernyanyi, tapi setelah sesuatu terjadi di pita suaranya, dia sekarang nggak bisa bernyanyi. Dia dulu bisa nyanyi, ada kata dulu. Dia dulu bisa nyanyi. She could sing. She could sing. Kata kerja pertama, sing. Dulu dia bisa nyanyi, sekarang artinya enggak. Kalau simple past. Kalau kita kan nggak pakai itu. Kalau simple present mah pakainya yang ini model ke satu. Ya, dia bisa bernyanyi. She can sing, artinya sekarang dia bisa nyanyi, kemarin bisa, besok bisa. Itu yang ini. Oke, langsung kita ke screen yang tes. Waduh, langsung tes aja, Miss. Ini adalah kalimat-kalimat bahasa Indonesia sebuah cerita dari 1 sampai 22 ini urut-urutan cerita ya. Tapi dipecah-pecah jadi 23 kalimat. Sebetulnya kebanyakan kalimat ini adalah simple present, bicara fakta, kebiasaan, ya. Tapi ini kebanyakan menggunakan to be ke satu, ya, menggunakan to be otomatis to be ke satu am is are. Jadi kalau menerjemahkan jangan nggak dikasih to be. Misalnya, nama pertama saya bukan Ali. Nama pertama bahasa Inggrisnya, nama pertama saya my first name. Jangan gini, my first name not Ali. Salah. Harus ada to be-nya, to be ke satu. My first name is not Ali. Jadi harus ada to be-nya. My first name's not Ali. Disingkat juga boleh. My first name's not Ali boleh. Siapa yang bisa nomor 1 bersama-sama aja ya. Nomor 1 kita terjemahkan. Nama pertama saya bukan Ali. Apa? My first name is not Ali. Yes. Tapi nama pertama saya Budi. But my first name is Budi. Ini bukan keluarga kamu. This is not is your not family. your family. Ini keluarga saya. This is my family. This is my family. Ini bukan kawan saya. This is not your friend. My friend. My friend. Ini ayah saya. This is my father. Dia adalah Mr. Brown. He is Mr. Brown. Dia bukan seorang guru. He's not a teacher. He's not a teacher. Dia pensiun. Pensiun itu retired. He is retired. Itu bukan kawan saya. That is not my friend. That is not my friend. Itu ibu saya. That's my mother. That is my mom, my mother. Dia Mrs. Brown. She is Mrs. Brown. Dia bukan seorang guru. She is not Teacher. Dia seorang ibu rumah tangga. She is a housewife. Housewife. Ya. House kayak orang pengen minum ya, housewife. Saya punya 2 orang saudara laki-laki.
I have two brothers. Hah? Doctor. Two I have two brothers. brother apa two brothers? Brothers. Dia kasih S, kan 2 ya. Mereka adalah Bill dan John. They are Bill and John. Mereka bukan guru saya. Mereka bukan guru-guru saya. they are not my teacher. My teacher apa my teachers? My teachers. Mereka ya. Iya, mereka. Tapi mereka pelajar-pelajar. But They are students. Students. Saya punya 1 orang saudara perempuan. I have one sister. One my doctor. Dia adalah Mary. She is Mary. Is She is Mary. Dia seorang pelajar juga. Dia She is student student a student too. She is a student. She's also a student. She is a student as well. Boleh ya. Dia cantik. She is beautiful. Yes. She is beautiful. She is pretty. She is cute. She is good looking. Saya bahagia. I'm happy. I'm happy. Ayah saya bahagia. My father My father father is happy. is happy. Ibu saya bahagia. My mom is happy. My is mom happy. is happy. Saudara-saudara laki-laki saya bahagia juga. my brother My brothers. My brothers. happy too. Ubinya mana? My brothers is apa are? My brother are happy too. Ya, my brothers are happy too. Sekian, terima kasih. That's all. Thank you very much. You. Iya, that's all. Thank you very much. Thank you so much. That's all. Ya. Sekian itu, that's all. Ya udah pada bisa, katanya nggak bisa bahasa Inggris. Bisa, Miss. Ternyata bahasa Inggris mah gampang. Well. Nomor 1, nama pertama saya bukan Ali. My first name is not Ali, but my first name is Budit. This is not your family. This is my family. This is not my friend. This is my father. He is Mr. Brown. Pinter banget dia. Mengatakan 23 kalimat dalam bahasa Inggris tanpa napas. Dengan sekali napas. Jadi, ini memang kalimat-kalimatnya diupayakan supaya Anda menyebutkan to be-nya. Ya, ini dalam simple present tense. Jadi to be-nya am is are. Tapi kalau di sini ada kata dulu, diselipin kata dulu. Dulu nama pertama saya bukan Ali, berarti sekarang namanya Ali. Dulu nama pertama saya bukan Ali. My first name was not Ali. Tapi dulu nama pertama saya Budi. But my first name was Budi. Ini dulu bukan keluarga kamu. This was not your family. Ya, jadi to be itu mengaruhi artinya kalimat itu ya. Makanya harus dimasukin to be, jangan jadi masukin. Ya. Oke. Satu lagi ada. Nah, kita break dulu ya. Satu lagi ada tes ya. Setelah ini kita selesai. Hanya 6 kalimat. Hanya 6 kalimat. Aku disuruh mandi. Spider, gitu. Nanti Kak. Okay. Let's do this the last. Yes, ya. Nah, kita ini kalau memang udah bisa yang tadi, ini kita kembali lagi ke materi yang kemarin ya. Kamu sedang, nih Andi ada kata sedangnya. Kalau ada kata sedang berarti ada ing.
Kamu sedang mengetik laporan itu sekarang. Kalau ada kata sekarang berarti dan ada kata sedang berarti to be ke satu dan ing. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Kamu sedang mengetik. You are typing that report now. You are typing that Yes, report now. now atau at the moment atau at present atau right now. Ya. Sekarang itu bisa now at the moment. Mereka tidak sedang mengirim email sekarang. They are not sending email. No. Sending harus ada ing-nya. ing. Apakah kami sedang menunggu kabar itu sekarang? They are waiting. We are apa are we? Kalimat tanya. Oh, are we? Iya, dibalik. Are we Waiting for to apa sih? Iya. Yes. Nah, kalau ada yang masih bingung berarti videonya ditonton lagi yang kemarin ya. Nah, ini kemarin juga semalam saat kita sedang, jadi sedang, tapi sedangnya ini semalam, bukan sedang sekarang ya. Semalam saat kita sedang mengerjakan target itu, dia tidak datang. Jadi ini ada dua tenses nih. Yang pertama adalah tenses past continuous tense. Past continuous, kalau ini kan present continuous semua nih. Kalau ini past continuous, bedanya apa, Miss? Kalau present continuous, to be-nya to be ke satu, am is are. Kalau past continuous, to be-nya to be kedua, was, were. Kata kerjanya mah sama, pakai ing. Ya, sama aja kalau kata kerjanya ing. Kalau ini dia tidak datang, dia tidak datangnya kan semalam, dia tidak datangnya ini. Dan tidak ada kata sedang ya. Di sini berarti simple past tense. Simple past tense ciri-cirinya menggunakan kata kerja kedua, verb kedua, atau model kedua. Nah, gimana penerjemahannya? Last night. Last night, when we were working on the We are apa we were? We were We were. We were, ya, we were. working on the target. He didn't come. Ya. Dia tidak datang. Tidak datangnya semalam. Bukan he doesn't. He Bukan he didn't doesn't come. come. Tapi Didn't. he didn't Come. come. Tadi pagi saat mereka sedang menyiapkan ruang rapat, saya mengucapkan hi. This morning, where When mereka apa? where They are apa they were? They were setting up the meeting room. they were Preparing. preparing. Ada temannya tuh. Ya, Ada temannya ya. Saya mengucapkan hi. I said this. Say Say hi. tadi pagi bukan tadi pagi loh. Kalau I say hi, Saying hi. iya I said hi ya karena itu terjadinya udah tadi pagi saya mengucapkan hi-nya bukan I say hi tapi I said hi. Kemarin. yesterday, when I was shopping. Oh shopping pasti tahu ya. Ini
Apakah kamu melihat saya? Did Are you, Iya, Are you bukan see me? you tapi did you. Did you see me? Ya, bukan saw me tapi see me. Karena kalimat tanya udah ada did, maka ininya kata kerja ke satu. Oke, nanti saya kirimkan ini semua ke grup chat ya, biar dipelajari. Nanti ini akan menjadi soal dalam tes lisan. Ini sama tadi yang di atas, kayak gini-gini ya. Soal dalam tes lisan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya, dalam bahasa Inggris yang penting adalah praktek. It doesn't matter if you know English grammar or English pronunciation. If you don't practice your English, you will lose it. Pasti lupa, hilang. Makanya Bu, kita, ya silakan Salima. kalau setting up sama prepare itu bedanya di mana sih, Bu? Kalau setting up itu kayak lebih kayak praktis ya. Sebetulnya sih mirip, itu artinya mirip. Cuma kalau setting up itu kayak untuk kita beres-beresin, bener-bener narik meja, terus masang-masang apa. Kalau preparing kan keseluruhan. Preparing rapat bisa ngetik dokumennya, persiapan mental, spiritual, dan keuangan kayak gitu loh kalau preparing. Kalau setting up tuh kayak lebih ke praktek, dia masang-masangin apanya gitu lah. Ya sebenarnya emang nggak terlalu jauh beda ya. Tapi ada yang lebih cocok untuk ini ke ini nggak cocok ya. Kayak kalau setting up misalnya kita mau Zoom, setting up-nya ya kita siapin laptopnya, siapin alat-alatnya jadi yang kecil-kecilnya ya. Tapi kalau preparing for the meeting kayak kita harus make sure hari itu nggak ada orang yang ganggu kita. Preparing tuh kayak kita gitu loh. Preparing tuh lebih general ya. Lebih general. Nah, kamu kalau bangun pagi langsung ngomong bahasa Inggris ya. Oh, alhamdulillah ya Allah, I am still alive. Thank you for giving me one new day. Baca doa ya sesudah tidur, baca doa bangun tidur ya. What will I do today? Ya. Nah, hari ini saya ngapain ya? Kalau berpikir pakai bahasa Inggris kan nggak ada yang marah ya. Jadi, terus kalau kita misalnya pingin ngomong bahasa Inggris lagi, udah tinggal lempar aja pesan di grup chat. Hi guys, what are you doing right now? Oh, I am eating pecel lele. Oh, I am right now working on my assignments apa nah gitu. Jadi biar grup chatnya tuh rame dengan perbincangan bahasa Inggris gitu. Pakai VN juga boleh ya. Jadi grup chatnya jangan dianggurin. Tugas untuk minggu ini ceritakan seorang sahabat kamu. Kamu punya sahabat siapapun boleh. Satu orang ceritain tentang dia, tapi dianya masih ada ya. Yang dia udah meninggal, nanti susah. Karena kita mau simple present tense. Kayak misalnya, saya punya teman namanya si Fitri tinggal di Tambun, dia kerja di sini, dia sini. Kan itu masih kerja. Nah, Ibu mau lihat, kamu bisa nggak ngasih S di dalam setiap dia kerja, kata kerjanya. Ya. Oke, itu tugas untuk minggu ini. Oke. Nah, tulis dalam 3 paragraf. 3 paragraf, 1 paragraf minimal 4 kalimat. Banyak banget nih. Ya. Ceritakan tentang sahabat kamu. Kalau nggak punya sahabat, ya Allah kasihan banget sih ya. Udah ceritakan aja tentang ibu kamu atau bapak kamu atau adik kamu, jumlahnya yang penting mah 1 orang. Oke, siap. Nanti kalau udah ditulis di WhatsApp grup chat dan di kolom diskusi pertemuan ke-10. Oke. Thank you very much for your attention. Have a good Sunday. Stay healthy. Don't eat junk food. Don't eat fatty food. Ya, don't eat sugar. Terus bolehnya makan apa, Miss? Just eat healthy and plenty of vegetables. Bukan vegetables, ya vegetables. Okay, see you next Sunday. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you very much. Thank you, Miss. My pleasure.